Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan puasa mendidik kejujuran. Mendidik dan pendidikan seringkali hanya diarahkan untuk anak-anak agar memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan perilaku yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan dan yang dilarang. Sebenarnya pendidikan ini juga bisa diarahkan kepada orang dewasa atau orang tua agar mereka dapat memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan pendidikan sepanjang hayat. Kejujuran adalah akhlak, sikap, perilaku yang sangat mulia yang sekaligus merupakan pertaruhan kepercayaan seseorang di hadapan orang lain. Kejujuran adalah modal untuk mencapai hidup fi dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah. Kenapa? Mendidik kejujuran harus kita mulai dari ibadah puasa. Sesungguhnya dalam ibadah puasa, yang tahu bahwa kita berpuasa dan tidak hanyalah kita dengan Allah. Orang-orang bisa berpura-pura puasa. Disinilah kejujuran perlu ditanamkan sejak dini. Dan disadarkan kepada orang-orang dewasa agar mereka tahu bahwa puasa mendidik kejujuran. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kejujuran adalah sikap apa adanya, tidak dusta, tidak bohong, tidak memalsukan, tidak memanipulasi, tidak mengelabui, tidak mengkhianati, bahkan tidak mengada-ada. Kejujuran akan lebih mulia lagi jika dapat menyampaikan kebenaran, sebagaimana sifat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat amanah dan sidik. Kejujuran adalah perilaku tidak dusta, sedangkan kebenaran adalah sesuatu yang hak yang tidak bisa didustakan. Keduanya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahdharil kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Allah telah menegaskan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Sekarang bagaimana orang tua mendidik kejujuran melalui ibadah puasa? Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan, yakni kisah si Fulan, anak kelas 1 SD yang belum berpuasa. Pada suatu hari pada bulan puasa, ibu si Fulan menasihati anaknya, "Nak, jangan makan di depan, tidak baik dilihat orang. Ini kan bulan puasa, makan di dalam ya." Nasihat ini kelihatannya baik, tetapi kalau kita renungkan, nasihat ini justru mengajari kebohongan, ketidakjujuran. Kenapa si Fulan harus bersembunyi ketika makan di bulan puasa? Saudara-saudaraku yang saya hormati, bagaimana seharusnya ibu si Fulan menasihati anaknya? Nah, kisahnya akan saya lanjutkan. Nah, ibu dan ayah puasa. Itu orang-orang di depan itu juga puasa. Puasa adalah ibadah menahan hawa nafsu dan menahan lapar dan haus. Hati-hati menjelaskan menahan hawa nafsu kepada anak-anak. Menahan hawa nafsu pada anak-anak adalah menahan dari kebohongan dan perbuatan yang tidak baik. Saya lanjutkan kisahnya. Kamu kan belum pernah merasakan lapar dan kehausan, karena di rumah ini selalu ada makanan dan minuman untuk kamu. Besok kamu coba niat ibadah puasa ya nak, menahan lapar dan haus, menahan nafsu bohong, pura-pura puasa. Gimana? Bulan besok berpuasa? Nah, begitulah seharusnya Ibunda Fulan menasihati anaknya. Mari kita coba kita kaji kedua nasihat Ibunda si Fulan itu. Tidak boleh makan di depan adalah tidak jujur. Bapak dan ibu puasa adalah kejujuran. Puasa menahan hawa nafsu adalah kebenaran. Itulah tadi yang saya sebut beda antara kejujuran dan kebenaran. Inilah yang sering dikaujakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma tawa 'alal 'arsy ya'lamu ma talizu fil ardi wa ma takhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma takhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, di akhir ayat tersebut Allah menegaskan, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagi anak, penegasan dan peringatan Allah ini adalah kebenaran yang harus diajarkan dalam pendidikan ibadah puasa agar anak memiliki kejujuran dan terus belajar. Bagi orang dewasa, penegasan dan peringatan Allah ini adalah kebenaran yang harus disampaikan kepada mereka, terutama mereka yang tidak berpuasa, agar mereka memiliki kesadaran dan mau bertaubat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.